Oke, jumpa lagi. Nah, di pertemuan materi kedua ini, mengenai UI UX, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus ada di UI UX. Ya, prinsip-prinsip dasar yang perlu kalau kita mau membuat sebuah aplikasi sistem berbasis digital. Prinsip apa saja itu? Yuk, langsung saja kita bahas ya. Ini di materi kali ini kita akan memahami tadi ya prinsip fundamental, kemudian mengidentifikasi prinsip desain apa saja, kemudian kita akan bisa menilai kualitas desain sebuah produk, sistem atau aplikasi atau web ya. Nah, kita yang pertama masuk ke prinsip usability. Nah, prinsip usability itu berarti prinsip supaya bisa digunakan. Ya, ini ya, usability adalah tingkat kemudahan penggunaan produk digital. Jadi sehebat apapun program kalau digunakannya sulit, ya, maka nanti ujungnya pengguna tidak mau menggunakannya lagi. Nah, ya. Jadi pengguna dengan adanya usability ini pengguna dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien gimana maksudnya? Contohnya, nah, untuk mencapai sebuah menu, sebuah halaman, berapa klik yang harus dilakukan? Ya. Lebih sedikit tentunya lebih bagus. Nah, kalau masuk ke halaman menu billing misalkan, ya perlu 3 kali klik, tapi di sistem yang lain cukup 1 kali klik. Lebih enak mana? Ya, tentunya yang lebih sedikit. Nah, yuk, beberapa prinsip dalam usability apa saja? Yang pertama, learnability. Ya, jadi seberapa mudah pengguna baru, ya, khususnya pengguna baru, yang kalau pengguna lama pastinya sudah paham, ya. Pengguna baru dapat mempelajari sistem dan menyelesaikan tugas dasar pertama kali. Tugas dasar itu bukan berarti tugas PR enggak ya. Jadi tugas itu maksudnya task. Ya. Pengguna mau melakukan apa? Proses apa? Oh, mau melakukan proses penambahan billing. Caranya bagaimana supaya dia lebih mudah? Ya, ada nih di learnability. Yang kemudian yang berikutnya yang kedua, efisiensi. Seberapa cepat pengguna terbiasa menyelesaikan task pada sistem tersebut. Tadi ya efisiensi ya, kliknya berapa kali, ngetiknya berapa digit, efisiensi. Kemudian yang ketiga, memorability ya. Jadi kemudian pengguna mengingat cara menggunakan sistem meskipun sudah lama tidak menggunakannya. Ya, jadi misalkan ini pernah pakai, kemudian beberapa waktu lamanya tidak pakai lagi. Waduh, lupa caranya. Wah, masih bisa apa enggak ya? Nah, nih ya, perlu dipikirkan ini. Kemudian error recovery. Nah, seberapa mudah pengguna pulih dari kesalahan dan mencegah kesalahan serupa terulang. Maksudnya bagaimana nih? Jadi maksudnya misalkan melakukan pelunasan di menu billing. Ya, ketika melakukan pelunasan ternyata harusnya bayarnya tunai, milihnya ternyata salah di combo box-nya, milihnya non tunai. Ya, bagaimana caranya supaya pengguna tidak mengulangi kesalahan yang sama? Oh, berarti milihnya tadi harusnya yang ini. Ya, ya. Atau mau bentuknya apa? Dibuat berbeda. Kalau sebelumnya dibuat drop down, sekarang diganti menjadi bentuk apa? Switch misalkan saklar toggle. Ya, ya itu error recovery. Kemudian satisfaction yaitu apa? Tingkat kepuasan dan kenyamanan pengguna saat berhubungan dengan sistem ya. Jadi seberapa puas pengguna menggunakan sistem. Nah, jadi kalau ini mengikuti ya, kalau 1, 2, 3, 4 pengguna memperolehnya, ya, di poin 5 ini sudah jalan dengan sendirinya nih, tanpa dibuat-buat. Ya, di
contoh aplikasi yang penggunanya baik seperti apa ya, misalkan aplikasi Gojek, GoPay ya. Nah, ya di aplikasi tersebut menerapkan prinsip usability. Usability-nya apa? Ini menu utama jelas. Menu utamanya apa? Ini transfer ya. Tombol besar. Mana tombolnya? Nah, ini mana tombolnya nih? Nah, ini tombolnya besar nih. Nah, untuk fungsi utama seperti bayar dan transfer ya. Serta alur transaksi yang sederhana dan mudah dipahami pengguna baru. Ya, alurnya gimana? Alurnya ini kalau mau transfer ke orang lain harus milih lewat mana dulu, lewat bank, e-wallet atau GoPay. Nah, misalkan ya. Oke, kemudian prinsip konsistensi. Tadi usability. Nah, sekarang yang kedua konsistensi. Konsistensi itu apa sih? Ini ya. Memastikan berfungsi dengan cara yang sama ya. Jadi jangan misalkan paling sederhana tombol simpan. Tombol simpan di sebuah halaman ada yang warnanya hijau. Di halaman yang lain tombol simpan ada yang diberi warna merah. Di halaman lain tombol simpan diberi warna kuning. Nah, ini pengguna memahaminya kacau ini nanti. Sebetulnya kalau mau nyimpen itu identik dengan warna apa tuh? Ya, identik dengan warna apa? Misalkan simpan biru ya biru semua. Ya. Kalau merah gimana? Ya, jangan. Jangan. Nah, kalau simpan diberi tombol merah, mindsetnya merah itu kan lampu lalu lintas berhenti ya. Jangan. Nanti kalau dikasih warna merah malah tidak mau nyimpan nanti ya. Takut. Ya, jangan. Ya. Bisa dikasih warna hijau atau yang netral lah ya. Biru misalkan. Nah, kemudian konsistensi visual. Apa konsistensi visual? Visual itu ada tadi ya warna, tipografi, huruf, ikon ya. Dan elemen lainnya yang sehingga menciptakan identitas yang kuat ya. Kemudian konsistensi interaksi. Interaksi itu gimana? Nah, elemen harus sama. Misalkan setiap halaman, misalkan ketika ada tombol simpan ya, sebelahnya ada tombol cancel atau kembali. Nah, ya. Jadi sebisa mungkin kalau ada form ya, ada tombol simpan, sebelahnya cancel supaya apa? Pengguna konsisten. Wah, kalau salah ya di cancel saja, batal misalkan. Nah, kemudian konsistensi terminologi. Nah, ini juga nih. Terminologi itu penggunaan kata ya, penggunaan kata. Jadi penggunaan katanya bagaimana misalkan di sebuah halaman ada kata form billing ya, di halaman lain ya kalau bisa ada form billing. Nah, tapi kalau kata form itu dianggap tidak efisien, billing saja ya sudah, tempat lain jangan pakai form ya, konsisten. Kemudian prinsip yang berikutnya kalau tadi sudah usability ya, penggunaan, konsistensi, yang berikutnya adalah feedback. Feedback ini gimana sih feedbacknya? Jadi sistem harus diketahui responnya oleh pengguna dan responnya ini jelas ya, jelas. Responnya itu gimana? Jadi seperti kalau kita memberikan sentuhan ke putri malu ya, bunganya kok bunga, daunnya langsung menguncup. Nah, ya ini sama. Jadi ketika pengguna memberikan input ya, memberikan tugas pada sebuah sistem atau form ya, harapannya pengguna tahu ya apa sih respon dari tombol yang sudah diklik. Oh, pesannya data telah disimpan, data telah diproses, diberi info. Nah, jangan tidak diberi info tahu-tahu dilempar ke halaman yang lain. Nah, ini kan tidak jelas yang dilakukan tadi berhasil apa enggak sih. Nah, kemudian visual feedback.
Ya, visual feedback itu gimana? Misalnya ketika data belum berhasil disimpan, ya ada proses loading misalkan ya. Nah, ketika data sudah berhasil disimpan, ya keluar warna hijau misalkan ya. Audio feedback. Nah, jadi kalau tadi bentuknya visual, pada yang bentuk lain yaitu audio, bunyi, keluar notifikasi, ya, kelunting, ya, atau respon berikutnya haptic feedback, getaran, ya, bisa, ya, tinggal dipilih nih. Tapi kalau biasanya ya visual saja sudah cukup. Ya, kalau di mobile ya, bisa pakai audio maupun haptic feedback. Ya. Kemudian berikutnya kalau tadi usability, ya konsistensi, feedback. Yang berikutnya simplicity dan accessibility. Ya, maksudnya gimana sih prinsip simplicity? Jadi less is more atau lebih sederhana lebih bagus, simple. Ya, jadi hindari elemen yang tidak perlu. Nah, meskipun menurut pembuatnya menarik ya, tapi kalau tidak perlu tidak usah ditampilkan. Misalkan apa? Misalkan ketika membuat input form, ya, ketika membuat input form ada text field yang read only, tapi tulisannya apa? Diinput oleh, itu kan tidak perlu. Kenapa kok tidak perlu? Karena ya, ketika sudah berhasil login ke sebuah sistem atau aplikasi, harusnya sistem sudah tahu yang menggunakan siapa. Jadi tidak perlu nulis input oleh, tidak perlu. Nah, ini ya, contoh desain yang terbaik Google Search ya, yang minimalis ya, betul ya, Google Search hanya ada text field saja nih. Ya. Kemudian accessibility. Ya, jadi desainnya bisa digunakan termasuk oleh penyandang, mohon maaf, disabilitas ya. Ya. Ya, jadi bisa digunakan juga oleh, mohon maaf lagi, yang memiliki kekurangan dalam melihat warna. Nah, misalkan buta warna parsial. Ya, jadi dipikirkan memberikan kontras warna yang baik. Nah, jangan misalkan backgroundnya terang, tulisannya terang, ikonnya juga terang. Maka tidak jelas nanti informasi yang ditampilkan apa. Ya. Nah, ini bisa diterapkan di mana saja ya ini ya. Nah, ini misalkan nih ada contoh perbandingan aplikasi mobile banking. Ya. Aplikasi A dan aplikasi B. Ya. Aplikasi A tombolnya kecil. Nah, akibatnya apa? Sulit ditekan. Sedangkan yang B tombolnya gede-gede. Mana Pak tombolnya gede ini? Nah, tombolnya kecil mana? Nah, tombolnya kecil ya, ini kecil. Atau ini sulit ditekan. Nah, kalau besar, kenapa kok besar ya? Mudah diakses. Nah, kemudian aplikasi A warnanya kurang kontras, sulit dibaca. Sulit dibaca itu gimana? Ini misalkan nih abu-abu belakangnya putih. Ya. Nah, kalau yang ini belakangnya putih, dikasih card semacam card terang, dalamnya gelap. Nah, jadi kelihatan nih. Ya, warna tegas, kontras yang baik. Ya, kemudian yang A menu tersembunyi dan sulit ditemukan. Nah, yang B menu utama jelas. Yang A transaksi membingungkan. Yang B kalau ada inputan dari pengguna terdapat feedback yang responsif dan informatif. Ya, jadi kalau ada dua aplikasi ini, kira-kira kalian pilih aplikasi mobile banking yang mana nih? A apa B ini? Ya, boleh dituliskan ya di kolom komentar. Ya, pilih A atau B. Nah, ya, pilih jawabanmu di kolom komentar. Tulis. Nah, ini mana yang lebih memenuhi prinsip usability, konsistensi, feedback, dan accessibility. Ya. Jadi ini prinsip-prinsip dasar dari UI UX yang bisa diterapkan dalam pembuatan pengembangan sistem maupun aplikasi ya. Saya ulangi lagi.
usability, ya, kemudian digunakan pengguna, konsisten, ya, ada feedback, ya, dan tampilannya simple, ya, kemudian accessibility-nya mudah, ya. Mungkin gitu saja kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya, dan happy coding.